Salve, bagaimana dengan Elia, Henok, dan kemungkinan Musa ya? Mereka pergi ke surga sementara pintu surga belum terbuka. Ya, banyak umat Katolik menyadari bahwa Yesus membuka gerbang surga dan membiarkan orang benar yang mati itu pergi ke sana. Katekismus bahkan mengajarkannya dalam KGK 637, dalam jiwa manusianya yang dipersatukan dengan pribadi ilahinya, Kristus yang mati turun ke alam orang mati. Dia membuka gerbang surga bagi orang-orang benar yang telah mendahulunya. Ini mengarah pada pertanyaan yang muncul secara berkala dalam viti-viti ini. Bagaimana dengan tokoh-tokoh seperti Henok dan Elia yang tampaknya telah diangkat ke surga sebelum zaman Kristus ya? Jawabannya jelas yang selalu saya pegang adalah pengecualian. Sebagai aturan umum, surga tidak terbuka bagi mereka yang hidup sebelum zaman Kristus. Tetapi Tuhan itu maha kuasa dan dia bisa membuat pengecualian kalau dia memilih. Pemahaman seperti ini ya, konsep pengecualian. Tetapi Tuhan bisa dengan jelas memberikan berkat-berkat zaman Kristiani kepada seseorang sebelum zaman Kristus itu sendiri, berdasarkan apa yang Kristus lakukan. Bagaimanapun itulah mengapa perawan Maria dikandung dengan tanpa noda dosa. Katekismus menjelaskan seperti ini. KGK 492. Kemegahan dari kekudusan yang sepenuhnya unik yang melaluinya Maria diperkaya sejak saat pertama pembuahannya datang sepenuhnya dari Kristus. Ia ditebus dengan cara yang lebih mulia karena jasa-jasa putranya. Jadi penebusan Kristus itu berlaku surut ya pada Maria dan kemungkinan pada Henok, Elia dan Musa ini. Katekismus Gereja Katolik 508, dari antara keturunan Hawa, Tuhan memilih perawan Maria untuk menjadi ibu dari putranya. Penuh rahmat, Maria adalah buah penebusan yang paling unggul. Sacrosanctum Concilium 103. Sejak saat pertama pembuahannya, dia sepenuhnya dilindungi dari noda asal, dan dia tetap murni dari semua dosa pribadi sepanjang hidupnya. Jika Tuhan bisa menerapkan penebusan yang Kristus lakukan kepada Maria sebelum kematian dan kebangkitannya, maka dia juga dapat menerapkan buah-buah penebusan ini kepada orang lain, setidaknya atas dasar yang luar biasa, extraordinary. Dan cara kehidupan Henok dan Elia berakhir jelas luar biasa. Dalam kasus Henok, Kejadian 5:24 mengatakan bahwa Tuhan mengambil dia, tetapi tidak mengatakan di mana, kemana. Sirach bab 44 ayat 16 dan 49 ayat 14 menjelaskan bahwa dia diangkat dari bumi, dan Ibrani bab 11 ayat 5 menambahkan supaya dia tidak melihat maut. Dalam kasus Elia, 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11 menyatakan bahwa Elia naik oleh angin puyuh ke surga. 1 Makabe bab 2 ayat 58 menambahkan Elia karena semangat yang besar untuk hukum diangkat ke surga. Baik 2 Raja-Raja dan 1 Makabe, keduanya menggunakan kata-kata Ibrani dan Yunani biasa untuk surga, yaitu Samayim dan Uranus, menunjukkan bahwa surga adalah tempat mereka pergi. Ya, ada satu kutipan dari audiensi umum Santo Yohanes Paulus II tentang surga dan memperhatikan bahwa dia juga mengakui hal ini, pengecualian. Penggambaran surga sebagai tempat kediaman transenden Allah yang hidup digabungkan dengan tempat di mana orang-orang percaya melalui kasih karunia juga dapat naik, seperti yang kita lihat dalam catatan Perjanjian Lama tentang Henok, lihat Kejadian 5:24, dan Elia, lihat 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11. Ini audiensi umum 21 Juli 1999. Jadi tempat orang-orang percaya naik karena kasih karunia. Jadi tampaknya Santo Yohanes Paulus II ini yang sekarang juga sudah ada di surga mengakui sifat luar biasa dari masuknya Henok dan Elia ke alam yang terberkati itu, Samayim atau Uranus atau surga itu sendiri. Gitu ya, pengecualian extraordinary.